Salam teman-teman, bertemu lagi dengan saya Untung Suseno dari Yayasan Harmoni Kasih. Masih di dalam program kita Sate Online dan masih di dalam topik kita membicarakan tentang relasi suami istri. Yes we do, the world of Christian marriage. Setelah yang lalu kita membicarakan mengenai komunikasi dalam relasi suami istri, sehingga keduanya merasa tidak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi, telanjang tanpa rasa takut. Maka sekarang kita akan membicarakan tentang the beauty of sex, keindahan seks di dalam perspektif Allah dalam relasi suami istri. Itu yang akan menjadi bagian pembicaraan kita. Perlu diketahui dari awal bahwa manusia adalah sexual being. Allah menciptakan manusia laki-laki, juga menciptakan manusia perempuan, sehingga laki-laki dan perempuan itu adalah sexual being, bicara tentang seks yang berbeda, tetapi juga sexual being dalam pengertian dorongan-dorongan seks. Jadi kalau begitu, karena manusia adalah gambar Allah, apakah Allah juga berarti punya jenis kelamin? Tentu saja tidak, sebab Allah adalah roh. Tetapi yang perlu diketahui, dalam fungsinya Allah itu memiliki fungsi seksual seperti yang kita bicarakan. Apa itu? Ketertarikan untuk intim, untuk membangun relasi yang dekat dengan manusia, untuk kemudian memanggil umatnya, ayo bersekutu, kenallah saya. Dan menggunakan kata-kata itu adalah kata-kata yang dipakai untuk menjelaskan keintiman relasi suami istri. Itu sebabnya keterpisahan itu adalah bagian yang paling menyedihkan hati Allah, dan itu memberati hati Allah. Nah, pada waktu Yesus mau disalib, ingat apa yang dikatakan Yesus? Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebab ini adalah momen keterpisahan sang anak dari Bapa, dan ini menyedihkan sekali bagi Bapa. Kalau menggunakan bahasa manusia, itu artinya Allah punya fungsi untuk menginginkan kedekatan, sama seperti manusia. Yang kedua, hal yang perlu dipahami adalah sebagai gambar Allah, kita harus tahu bahwa Allah itu adalah kasih. Dan karena Allah adalah kasih, maka manusia juga memiliki dimensi itu, dimensi love, di mana Allah menggunakan seks sebagai sarana untuk suami istri memanifestasikan love di dalam relasi mereka. Jadi seks itu bukan hanya sarana prokreasi atau untuk melahirkan keturunan, tetapi juga sarana untuk membangun kedekatan, kepuasan seperti yang Allah rancang. Akan tetapi memang muncul beberapa pertanyaan dan diskusi yang kemudian ini harus kita bicarakan sedikit saja supaya kita keluarga-keluarga Kristen memahaminya. Misalkan pertanyaan, apakah pasutri yang sah selalu diperkenan Tuhan ketika melakukan hubungan seks? Jawabannya ya belum tentu. Karena apa? Ada pasutri yang kemudian dengan sengaja, misalkan membawa perzinahan ke tempat tidur mereka. Misalkan apa? Ada pasutri yang sebelum melakukan hubungan suami istri itu, mereka berdua itu nonton video porno dulu sebagai alat untuk pemanasan. Dan ini adalah perzinahan yang dibawa ke tempat tidur. Jadi, sekalipun suami istri sah, saudara tidak boleh melakukan hubungan seks seperti itu. Karena engkau hanya terjebak pada kegairahan. Dan ini menutupi rancangan Allah di mana seks dirancang untuk keterbukaan, kesenangan sebagai pasangan suami istri, dijauhkan dari pemberhalaan, termasuk pemberhalaan gairah atau dorongan seksual. Ada lagi muncul pertanyaan, misalkan, apakah pasutri yang tidak saling mencintai boleh melakukan hubungan seks? Secara legal boleh.
karena memang mereka sudah menikah dan legalitasnya ada. Sebetulnya atau akan tetapi di hadapan Allah itu seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, kalau kamu tidak bisa menahan diri, ya hendaklah kamu menikah saja. Artinya apa? Hubungan pasutri idealnya itu dibangun di dalam cinta kasih, sehingga seks itu hanya manifestasi dari cinta kasih tadi. Jadi dengan orang yang tidak kita cintai pun kita bisa melakukan hubungan itu. Tetapi seks yang sehat adalah manifestasi kasih dari dua belah pihak yang saling mencintai dan saling ingin memuaskan satu dengan yang lain. Ada pertanyaan berikutnya, misalkan, apakah pasutri melakukan hubungan seks sebagai kebutuhan seks saja? Ya, seks seharusnya atau sebenarnya adalah manifestasi dari intimasi. Maka suami istri yang saling mencintai, mereka itu bisa melakukan bercanda dan lain sebagainya, baru seks. Jadi tidak boleh seks hanya seks saja. Kenapa? Ini kan daging saja dan memuaskan kegairahan. Dan biasanya laki-laki itu hanya memikirkan itu. Ketika mereka bicara tentang hubungan suami istri, bagi mereka itu hanya seks, sementara perempuan tidak sama. Maka perlu untuk dibicarakan berdua supaya sehat. Jadi ini bukan sekedar pemuasan kebutuhan, ini adalah manifestasi dari keintiman. Karena keintiman perlu diingat, ada suami-suami atau pasangan-pasangan yang tidak sehat. Misalkan mereka lupa menutup kamarnya, atau melakukan hubungan suami istri dan diketahui oleh anak-anaknya atau oleh orang lain. Tidak sehat sekali. Sudah perlu privasi, karena ingat ini hanya untuk suami istri. Dan ini adalah kudus ketika dilakukan juga di tempat yang tepat, bukan di sembarang tempat sehingga orang bisa mengakses. Nah, ada pertanyaan berikutnya, misalkan, apakah pasutri itu yang kehilangan gairah seks itu boleh nonton video porno untuk meningkatkan gairah karena usianya sudah makin tua? Sebetulnya sekali lagi, seks bukan semata-mata seks. Seks itu adalah sarana intimasi, manifestasi dari love, manifestasi dari komitmen dan kegairahan yang panjang. Jadi ini bukan sekedar dan semata-mata seks, ini adalah manifestasi kasih. Nah, saudara perlu cek lagi, apakah saudara membangun relasi yang dekat sepanjang hari, sepanjang minggu dengan pasangan saudara. Karena kegairahan bisa dibangun dan saudara bisa membangun keintiman dan kedekatan dengan pasangan saudara untuk membangun gairah yang sehat, sekalipun saudara sudah tua. Kiranya diskusi-diskusi ini hanya pemantik untuk kita membicarakan lebih banyak lagi, sehingga kita perlu mengembalikan lagi seks pada fungsi dan peran utamanya sebagai sarana untuk intimasi dan manifestasi dari love antara suami dan istri. Kiranya kebenaran Allah memerdekakan kita. Sampai bertemu lagi, salam.